Tapi hati ini malu jadinya. Engkau masih ada sekolah, satu SMA. Belum tepat waktu tuh begitu begini. Anak sekolah. Pada video kali ini kita akan belajar teorema limit fungsi. Saya mulai dari misalnya ada fungsi y sama fx yang sama dengan seperti ini. Intinya di sini adalah ada fungsi penjumlahan atau pengurangan. Ini ya. Kemudian ada fungsi perkalian ataupun fungsi pembagian, sama ya. Atau fungsi perpangkatan. Saya tulis gini. Nah, gitu. Jadi kalau ada suatu fungsi kayak gitu, maka menentukan nilai. Persoalannya kan di sini tadi menentukan nilai. Nah, gitu. Menentukan nilai y untuk x-nya 2, maka itu kan artinya F2, artinya x-nya diganti 2. Nah, gitu. F2 sama dengan semua x diganti 2 ya. Jadi 2 kali 2 pangkat 3 kurang 3 kali 2 ditambah 1 dibagi dengan 2 pangkat 2 tambah 1 dipangkatkan dengan dihitung ya, ganti semua x dengan 2. 5 kali 2 tambah 1. Nah, itulah maksudnya menentukan nilai. Artinya setiap ada x-nya, menghitung nilai itu diganti semua. Baik tambah, bagi, kali, pangkat, diganti aja semua, lalu dihitung. Nah, seperti itu. Analog dengan itu, sama misalnya untuk fungsi yang nilai pendekatan gitu. Artinya, contoh ya, ini limit x mendekati 2. Kalau di sini tadi kita ambil 2, sekarang kita ambil x-nya paling dekat dengan 2. Secara umum saya ambil x paling dekat dengan a. Nah, gitu, supaya berlaku untuk semua. Namanya pun teorema kan seperti itu. Dari fungsi, intinya tadi adalah ada fungsi penjumlahan, pembagian, perkalian, dan seterusnya. Saya ambil misalnya fungsi penjumlahan adalah fx ditambah dengan contoh suatu fungsi hx dibagi. Pembagian ini sama dengan representasi perkalian, sama. Px dipangkatkan dengan qx. Misalkan saya buat seperti itu. Maka nilainya diganti x-nya mendekati a gitu. Artinya semua x diganti dengan yang paling dekat dengan a. Sehingga kalau diganti x yang paling dekat dengan a, nilainya itu akan menjadi gini. X-nya ini diganti yang paling dekat dengan a, berarti dia limit x mendekati a. Artinya x-nya diganti dengan yang paling dekat dengan a dari fungsi fx gitu. Di sini juga gitu, semua x intinya sama ya, semua x-nya diganti, cuman di sini x-nya diganti dengan paling dekat dengan a. Di sini sama, limit x diganti dengan yang paling dekat dengan a di fungsi hx. Nah, gitu. Di sini juga x-nya diganti dengan yang paling dekat dengan a. Saya tulis limit x mendekati a dari px. Semuanya gitu. Di sini juga diganti x-nya dengan yang paling dekat dengan a. Ditulislah itu x mendekati a dari fungsinya tadi adalah qx. Nah, seperti itu. Sehingga nilainya ini kalau diganti x yang paling dekat dengan a, maka nilainya paling dekat dengan fa. Gitu, atau mendekati ya. Nah, di sini juga nilainya paling dekat dengan ha. Nah, seperti itu. Di sini juga nilainya paling dekat dengan pa. Nah, gitu. Semuanya diganti limit satu-satu gitu. Di sini juga paling dekat dengan qa, sama ya. Artinya dalam teorema limit maka berlaku gitu, artinya diganti atau disubstitusi ya, disubstitusi x-nya sama dengan a. Nah, gitu. Cuman x-nya bukan a ya, tapi sudah kita ganti dia paling dekat dengan a gitu. Yang paling dekat dengan a. Maka hasilnya dekat dengan berapa? Itulah nanti artinya dalam limit. Jadi disubstitusi, itulah maksudnya ini. Cuman dalam proses substitusi nanti ada 3 nilai yang mungkin gitu. Ada 3 nilai, ada 2 nilai yang mungkin. Nilai yang pertama itu mungkin 0 per bilangan. Contoh gue buat 0 per 3. Ini juga hasilnya 0. Jadi nggak ada masalah gitu. Misalnya hasilnya itu lagi misalnya 9 dibagi dengan 4. Nah, ini juga hasilnya adalah bilangan. Kemudian misalnya adalah 3 per 0. Nah, gitu. Ini hasilnya adalah karena kita belajar limit, ini artinya x-nya bukan 0 tapi menuju 0, maka hasilnya menuju tak hingga.
ini semua hasilnya namanya adalah tertentu. Itu tertentu. Jadi setelah digunakan teorema limit, yang artinya disubstitusi atau diganti, lalu dihitung, diperolehlah hasilnya seperti ini, itu nggak ada masalah. Itu sudah langsung itu nilainya gitu. Tetapi seandainya diperoleh nilainya yang 0 per 0, yang kita katakan 0 per 0 itulah namanya tak tentu. Nah, gitu. Maka dalam hal ini kalau diperoleh nilainya 0 per 0 atau tak tentu, seperti yang sudah ada di video pertama, maka ini metodenya ada 3 gitu. Metodenya ada 3. Metode yang pertama itu adalah metode faktorisasi. Gitu. Kemudian metode yang kedua adalah metode kali bentuk sekawan. Seperti itu ya, kali bentuk sekawan. Kemudian metode yang ketiga ada metode dalil S-Hospital yang menggunakan cara turunan atau diferensial. Cuman ini nanti kita bahas setelah belajar turunan ya. Ini kita anggap belum belajar turunan. Nah, itulah metode-metode setelah digunakan teorema tapi nilainya 0 per 0. Kalau nilainya sudah bukan 0 per 0 atau dia tertentu, itu sudah hasil.